Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penolong yang akan aku utus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu, aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. 50 hari sesudah Paskah, gereja mengajak kita untuk merayakan hari raya Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan Pentakosta sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam kisah para rasul. Roh Kudus yang diutus Yesus dari Bapa mengingatkan para rasul dan kita sekalian, murid-murid Tuhan zaman ini, tentang segala sesuatu yang diajarkan Kristus sendiri kepada kita. Roh penghibur sekaligus menjiwai kita agar berani menjadi saksi-saksi Injil. Ibu Bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Dalam perayaan Hari Orang Muda Internasional di Lisabon tahun 2023, Paus Fransiskus berpesan kepada orang-orang muda supaya tidak takut memberi kesaksian kepada dunia bahwa mereka adalah murid-murid Kristus. Pesan Bapa Suci ini tentunya sekaligus mengajak kita sekalian untuk terus bersaksi tentang Kristus, tentang iman kita akan Kristus dalam hidup dan panggilan yang kita jalani setiap hari. Kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut yang menghalangi kita untuk menjadi saksi. Tuhan secara pribadi hari ini mengingatkan kita sekalian sekali lagi tentang tugas perutusan kita sebagai murid-muridnya, sebagai saksinya
di tengah dunia ini. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan Ibu Bapa, saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus juga mengingatkan akan karunia Roh Kudus yang akan diberikan kepada setiap kita, sehingga kita pun berani untuk menjadi saksinya di tengah dunia ini. Karunia Roh Kudus adalah senjata rohani yang dapat mendatangkan buah jika kita dengan cermat memanfaatkannya dengan baik. 9 buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Buah-buah roh ini yang akan nampak dalam hidup kita kalau kita membiarkan diri kita selalu dan senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus. Ibu bapa, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Sebagai murid-murid Tuhan zaman ini, kita pun diajak untuk menjadi saksinya, menjadi pembawa damai bila terjadi kebencian, menjadi pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan, menjadi pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan, bila terjadi kebimbangan, kita menjadi pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, kita harus menjadi pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, kita harus berani menjadi pribadi yang membawa harapan. Bila terjadi kesedihan, kita harus menjadi sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, kita harus menjadi pribadi yang bisa membawa terang. Semangat ini harus terus-menerus kita hidupi, kita perjuangkan dalam hidup karya perutusan kita setiap hari. Karenanya penting bagi kita untuk terus membaharui hati dan hidup kita agar kelak kita menjadi duta damai dan cinta Tuhan bagi dunia, bagi siapa saja yang kita jumpai. Marilah kita terus berdoa. Semoga Roh Allah sendiri membimbing dan menuntun hidup kita. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu dan baharuilah seluruh muka bumi. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.